badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu. Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi GBI Bethel. Kita bersyukur kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji, mengucapkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan chat di live chat, kan katakan selamat pagi, shalom untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik. Kami
Kami datang mendekat kepada Engkau Tuhan. Lawat setiap kami, bawa setiap kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami berikan ucapan syukur yang terbaik. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak kami puji. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Bapa yang baik. Mari angkat suaramu sembah Dia. Berikan sembah yang terbaik, pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Semuanya tentang Engkau Tuhan. Kau yang terbaik. Kaulah sumber kehidupan kami. Kaulah pusat penyembahan kami. Hanya Kau Yesus. Dengan apa kan kami balas kasih-Mu yang besar, selain kami memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan pujian kami mau nyatakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang mulia Yesus. Tiada Allah seperti-Mu, tiada kuasa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami mengalami-Mu. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas hidup kami. Kau Bapa yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang setia. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Terus pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu kekuatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ini iman percaya kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku.
bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, apapun kondisi yang sedang dihadapi saat ini, percayalah bahwa masih ada Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita. Jangan pernah menyerah akan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita, melupakan kita sedetik pun. Ini kami Tuhan, kami tunggu Engkau. Asalkan Kau memberikan kekuatan bagi hidup kami Tuhan, berjalan dengan kami Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat. Amin Tuhan. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia Tuhan. Kasih-Mu tetap sama Yesus, dulu sekarang selamanya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Imani pujian ini. Kita mengangkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau
bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih tetap ada dalam hidup kami. Kami akan menunggu waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Doa saya supaya Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kebaikannya kepada saudara, penyakitmu disembuhkan, jalan keluar Tuhan berikan kepada saudara. Bahkan segala tantangan Tuhan ubah menjadi kemenangan. Lebih daripada itu, mari kita makin hari mengenal Tuhan lebih dalam. Karena sukacita terbesar kita adalah kalau kita menjalin keintiman dengan Dia. Hari ini firman Tuhan saya beri judul, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Alkitab mencatat setelah Yesus berbincang-bincang dengan wanita Samaria dan membuat wanita ini membuka hati untuk bertobat dan menjadi manusia baru, Yesus melihat para murid datang. Lalu para murid mengajak Yesus untuk makan. Tapi Yesus bilang apa? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dengan kata lain dia bilang, aku sudah makan. Murid-murid bingung. Apa ada orang yang kasih makan Yesus kah? Nah saudara, dari sini kita lihat bahwa Yesus sebetulnya bicara masalah rohani. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Aku sudah makan. Maksudnya ada makanan rohani yang mengenyangkan hidupku. Tapi ditangkap secara jasmani oleh para murid. Makan apa? Kan kita juga baru datang. Ini sebetulnya agak mirip dengan percakapan-percakapan sebelumnya. Misalnya ketika Yesus ketemu dengan Nikodemus. Dan Yesus bilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali kamu tidak masuk sorga. Nah, Nikodemus menangkap secara jasmania, padahal maksud Yesus rohania. Masa aku yang udah tua masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Padahal yang Yesus maksudkan adalah kamu mesti hidup baru. Kalau engkau tidak percaya kepadaku sebagai Mesias, kamu tidak akan menerima hidup yang kekal. Kepada wanita Samaria juga modelnya sama. Yesus bicara tentang air hidup. Wanita itu menganggap, oh, ada air yang lebih bagus daripada air di sumur Yakub ini. Padahal yang Tuhan maksudkan adalah kepuasan hati yang terdalam di dalam Allah ketika dia mengizinkan Allah bertahta di dalam hatinya. Dari sini saya belajar, kalau kita hidup jangan hanya memikirkan hal yang jasmania saja. Kalau mendengar khotbah, pergi ke gereja jangan cuma minta berkat-berkat rohani saja. Kalau hamba Tuhan berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Wah, banyak duit. Diberkatilah engkau akan oleh Tuhan. Waduh, usaha saya pasti lancar. Rumah saya pasti besar. Saya akan dapat jodoh. Saudara, pada berkat itu tidak hanya dibatasi oleh perkara jasmania atau lahiria. Karena berkat terbesar adalah berkat rohani, keselamatan di dalam Kristus. Saudara paling kaya di dunia mati masuk neraka. Apa itu berkat? Walaupun engkau hidup sederhana, tapi kalau engkau percaya Yesus selamat masuk sorga, itu kan berkat
yang tak terkatakan, saudara, yang luar biasa. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, seluruh harta, jika jiwanya binasa? Berkat rohani yang lain, sukacita. Mau jadi orang kaya tapi susah, takut, berantem. Atau kita hidup sederhana tapi sukacita. Itu kan berkat dari Tuhan. Kesehatan adalah berkat Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan dan sesama, bisa bersaksi, melihat orang bertobat, hidup diubahkan. Itu berkat rohani yang sangat dahsyat, saudara. Jadi jangan mengukur berkat itu hanya dengan secara jasmaniah saja. Loh, Yesus pernah marah loh ketika satu kali dia ngajar kepada para murid. Hati-hati terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Maksudnya jangan ikuti sikap hidup orang seperti Farisi, orang seperti Herodes yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi waktu Yesus bicara soal ragi, murid-murid langsung ngomong satu dengan yang lain. Oh, Yesus ngomong ragi gara-gara kita lupa bawa roti. Lah marah Tuhan Yesus. Dia ngomong perkara rohani diterimanya secara jasmani. Beginilah saudara, kalau engkau mau tumbuh dewasa secara rohani, maka saudara waktu baca firman, ada kupasan firman yang dalam, engkau catat, engkau renungkan, engkau bagikan sama orang lain, engkau praktekkan. Itu berkat rohani. Berkat itu bukan cuma duit, bukan cuma usaha maju. Waktu pengupasan firman itu ada dalam hidup saudara, berkat rohani. Bersyukur kepada Tuhan. Karena titahmu itu lebih manis daripada madu, lebih berharga daripada emas tua. Itu yang dikatakan oleh Daud, pemazmur. Saudara, ayo kita ngerti. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan mau berikan bagi kita. Lalu Yesus berkata, makananku ialah mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kalau kita mengerjakan satu tugas yang penting, rasa lapar itu bisa hilang, saudara. Ya, tadinya lapar, karena ada, tunggu sebentar. Ayo ma, ini kan udah siap mau makan. Enggak, tunggu sebentar. Ini ada penting nih, ada orang telepon nih, saya harus kerjakan dulu. Saudara, jadi Yesus memang letih, lapar. Tapi ketika dia bisa bersaksi, wanita ini bertobat, mau membawa teman-temannya. Wah, itu membuat dia jadi segar, saudara. Laparnya hilang. Dan dari sini saya belajar satu hal. Kalau engkau mengerjakan kehendak Bapa, maka itu akan memberikan sukacita luar biasa. Dahaga atau lapar secara jasmania bahkan bisa diatasi ketika kita melihat ada kemenangan karena jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, kita tentu memang masih perlu makan minum, tetapi ada sukacita kalau melayani Tuhan, bukan beban. Ada sukacita ketika mengerjakan kehendak Tuhan, walaupun capek, walaupun berkorban, sukacita. Kita berapa tahun lalu berserta dengan jemaat gereja yang pengen melakukan misi 34 provinsi. Jadi kita datangi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bikin bakti sosial, doa keliling, seminar hamba-hamba Tuhan, ratusan dari interdenominasi, ku tak pandang dari gereja mana. Malam dibikin KKR untuk jemaat bisa hadir. Harus berkorban uang besar. Karena semuanya yang ikut mesti bayar masing-masing. Tapi itu sukacita, saudara. Melayani orang-orang sederhana. Malah harus berkorban, keluar waktu, keluar biaya, keluar tenaga. Dikata-katain orang lagi kadang. Tapi itu membuat kita mendapatkan makanan dalam roh kita. Hidup rasa berarti. Itu lebih baik daripada saudara kaya raya, tapi hatimu kosong. Hidupmu gak jadi berkat bagi orang lain. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara, kehendak Allah lebih penting dari keinginan tubuh. Karena itu taati kehendak Allah, bukan hanya memuaskan keinginan tubuhmu. Yesus adalah pribadi yang tidak melakukan apa yang ia suka, tapi melakukan apa yang Allah suka. Wow, ini dahsyat nih saudara. Saya ulang sekali lagi. Yesus tidak melakukan apa yang dia suka, tapi apa yang Allah suka. Kita ini kadang-kadang mau melakukan apa yang kita mau. Kenikmatan, melampiaskan keinginan diri sendiri. Tapi Yesus utusan Allah, dia harus taat bahkan sampai mati di kayu salib. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Berarti semua
pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa diselesaikannya dengan sempurna. Waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Yesus adalah pribadi yang tidak ingin melakukan kehendaknya sendiri, tapi menuntaskan kehendak Bapa. Dan kalau itu berarti harus mengorbankan kenikmatan tubuh, wah gak jadi makan-makan nih, gak jadi piknik nih. Karena ada pelayanan yang harus dilakukan demi Tuhan, demi pekerjaannya, kita harus rela. Saudara, apa visi dalam hidupmu? Apa kehendak Tuhan yang harus diselesaikan dalam hidup saudara? Jangan pernah doa, Tuhan ini visi saya, berkati. Mari kita berdoanya gini, Tuhan apa visimu yang harus aku kerjakan? Biar aku ngerti, biar aku tangkap itu. Aku jadi kacungmu saja, budakmu, mengerjakan visimu. Maka engkau akan berhasil. Saudara-saudara, Tuhan pernah memberikan visi supaya saya bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali kebaktian. Uang gak punya, tanah tidak ada. Tapi ketika saya belajar taat, Tuhan membuka jalan. Ada orang tiba-tiba yang digerakkan Tuhan untuk membayari tanah gereja tersebut. Oh, luar biasa. Saya juga kaget, saudara. Dan kita urus izinnya. Izinnya keluar. Sehingga kita menggunakan tempat ibadah dengan gedung Stairway from Heaven, tangga dari sorga di kota Bandung. Bisa muat, kalau penuh, padat bisa 3.000 orang. Kita pakai sekarang 4 kali kebaktian. Ada kehendak Tuhan yang kita harus tangkap dan kita harus lakukan. Pada waktu COVID terjadi, Tuhan percayakan saya untuk menjadi ketua umum Sinode GBI. Saya juga bilang, Tuhan lagi COVID kok saya ketuanya. Saya doa, Tuhan kasih satu ayat, beri mereka makan. Lalu kemudian saya menggalang dana untuk kita bisa bagikan uangnya ke seluruh Indonesia. Supaya kita bisa kasih makan orang-orang yang di lingkungan dengan sembako, memberikan alat pelindung diri, pengobatan dan sebagainya. Lalu ada 1.600 gembala GBI khususnya yang waktu itu terdampak karena COVID, karena gereja kan tutup bisa berbulan-bulan. Saudara, kita mengadakan satu acara, itu idenya juga Tuhan berikan. Dan bisa terkumpul sekian miliar rupiah dan kita bisa bantu hamba-hamba Tuhan 6 bulan untuk mengatasi hal tersebut. Oh saudara, berkorban. Saya juga harus keluar duit. Tetapi sukacitanya luar biasa. Karena makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Biar bukan keinginan diri sendiri, bukan visi diri, tapi kehendak dan keinginan Bapa. Yang itu saudara harus kerjakan. Saudara, doa hari ini, apa tugas yang harus engkau lakukan dari Bapa? Apa kehendak Bapa yang harus saudara kerjakan? Kalau engkau menangkap visi itu dan mengerjakannya, itulah yang akan membuat kita sangat bersyukur karena kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Maukah saudara dipakai Tuhan? Melakukan kehendaknya? Mari taruh tanganmu di dada. Bapa, biar kami berkata seperti Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pekerjaan Tuhan yang harus kami selesaikan. Ada pekerjaan Tuhan yang kami harus bantu supaya bisa berkembang. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau gerakkan hati kami. Berikan petunjuk kepada kami. Supaya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Bukan apa yang aku mau. Keinginan daging apalagi. Itu kami tolak semua. Tapi biar kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.